Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai endoftalmitis. Jadi, berdasarkan dari SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, tahun 2019, endoftalmitis ini eh, kompetensinya untuk dokter umum itu adalah 3B. Apa itu 3B? Jadi 3B itu adalah mampu mendiagnosis dan menata laksana awal dalam keadaan gawat darurat. Nah, jadi dari uh, pengertiannya terlebih dahulu, jadi endoftalmitis adalah peradangan berat yang mengenai cairan dan jaringan intraokular. Jadi yang mengenainya adalah bagian dari dalam matanya. Nah, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur atau bisa terjadi non infeksi. Terjadi peradangan tapi bukan yang non infeksi itu karena post operasi. Nah, jadi ada suatu kondisi yang peradangannya itu tidak hanya isi rongga okular, tapi juga bisa mengenai daerah-daerah sekitar okular, sekitar mata. Nah, itu disebut dengan panoftalmitis. Jadi peradangannya lebih berat dibanding endoftalmitis. Nah, jadi endoftalmitis ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama endoftalmitis pasca operasi, yang kedua endoftalmitis pasca trauma tembus mata, yang ketiga endoftalmitis penyebab lain seperti ulkus, yang keempat endoftalmitis endogen. Nah, jadi 4. Nah, untuk di Indonesia ini ada beberapa bakteri penyebabnya. Yang pertama gram positif yaitu 35,5%, gram negatif yang paling banyak itu 51%, dan juga bisa disebabkan oleh jamur yaitu 9,5%. Nah, ada beberapa gejala dan tanda yang terjadi pada pasien endoftalmitis. Untuk gejalanya, itu yang pertama timbul 2-7 hari pasca operasi jika dia memang ada riwayat operasi sebelumnya. Ini yang akut. Nah, terus ada lagi matanya merah. Terus visus atau penglihatannya sangat menurun. Jadi jika kita memeriksa visusnya pasiennya itu sangat turun. Terus ada fotofobia, takut kalau melihat cahaya. Lalu ada bengkak dan nyeri di bagian mata. Lalu ada bisa didapatkan riwayat trauma sebelum terjadinya gejala, ada operasi intraokular dan infeksi kornea yang memburuk. Nah, untuk tandanya, jika kita lakukan pemeriksaan pada matanya, kita akan mendapatkan ada edema palpebra, terus ada hiperemes konjungtiva atau kemosis atau eksudat, itu udah bengkak konjungtivanya. Lalu ada edema kornea, sehingga korneanya bisa terlihat keruh. Lalu ada fibrin dan hipopion di kamera okuli anterior. Nah, itu jadi kumpulan nanah. Lalu ada terdapat luka operasi yang buruk jika memang sebelumnya ada riwayat operasi. Lalu ada ulkus kornea jika endoftalmitis disebabkan oleh ulkus kornea. Lalu ada refleks fundus, jadi kita lakukan funduskopi itu refleks fundusnya akan menurun. Nah, ada reaksi inflamasi di daerah vitreous dan ditandai dengan adanya flare. Dan tekanan intraokularnya dapat meningkat. Nah, ini jika pada peradangan oftalmitis itu yang keadaan yang lebih berat dibanding endoftalmitis, itu gejalanya yang muncul sangat berat. Nyeri sangat hebat, kongesti orbital yang hebat, oftalmoplegia eksternal jadi kesulitan untuk menggerakkan bola mata, dan proptosis jadi kelihatan bola matanya tuh lebih keluar. Jadi kita masuk yang pertama, endoftalmitis pasca operasi intraokular akut. Yang akut ya. Namanya akut berarti yang baru beberapa hari. Kurang dari seminggu ya. Jadi salah satunya itu disebabkan karena operasi katarak.
Jadi operasi katarak ini menjadi penyebab pasca operasi endoftalmitis yang paling banyak terjadi. Bisa disebabkan karena pengangkatan benang atau jahitan. Nah, ini contoh dari fotonya. Ada hipopion di sini kan, ada injeksi konjungtiva. Ya, ini. Lalu jenis kuman yang terseringnya itu ada Staphylococcus coagulasa negatif, Staphylococcus aureus, Streptococcus species, dan gram negatif. Nah, yang kedua, ada endoftalmitis pasca operasi intraokular yang kronis atau delay. Nah, perjalanan klinisnya kronis dan tenang, atau nama lainnya smoldering presentation. Ya, khas dia ada smoldering presentation, kronis dan tenang. Nah, itu kejadiannya bisa 1-12 bulan pasca operasi. Lalu ada iridosiklitis kronis, jadi peradangan pada iris dan juga badan silier yang kronis. Ada keratik presipitat granulomatosa pada bagian korneanya ada. Lalu ada hipopion, ini hipopion, nanah kumpulan di kamera okul anterior. Ada plak putih di kapsul posterior. Jadi sudah mengenai lensa kapsul posteriornya ada plak putih. Nah, penyebabnya bisa karena Propionibacterium acne, karena Staphylococcus, dan juga karena jamur. Nah, yang ketiga ada endoftalmitis bleb associated. Jadi bleb itu adalah pasien yang post operasi filtrasi glaukoma atau trabekulektomi. Ya, jadi pada pasien glaukoma itu setelah dilakukan operasi trabekulektomi dipasang namanya bleb. Jadi cairan dari kamera okul anterior dibuat saluran lain. Nah, kadang-kadang ruptur bleb, lalu bisa masuk bakterinya nih, masuk ke sini nih bleb. Nah, sehingga menyebabkan endoftalmitis. Sumbernya bisa dari flora normal, flora konjungtiva yang normal, atau dari sini blefaritis atau pemakaian lensa kontak. Nah, penyebab bakterinya bisa Streptococcus, Haemophilus influenza, dan Staphylococcus. Nah, lalu ada endoftalmitis pasca trauma tembus mata. Ya, berarti yang post trauma menyebabkan endoftalmitis. Nah, itu salah satu penyebab jenis kumannya itu Bacillus, dan spesies Bacillus ini dapat merusak jaringan dengan sangat cepat. Sehingga butuh tata laksana yang cepat juga. Nah, untuk prognosisnya jika pasca trauma ini juga disertai dengan ablasio retina, jadi retinanya sobek, itu prognosisnya bisa buruk terhadap matanya. Jadi harus cepat ditangani. Karena tadi ya masuk 3B kan, jadi harus namanya gawat darurat, harus cepat dirujuk ke dokter mata. Nah, ada lagi namanya endoftalmitis endogen. Endo dari dalam. Nah, ini akibat penyebaran endogen. Biasanya terkena pada pasien-pasien imunosupresi seperti HIV, lupus, atau penyalahgunaan obat-obatan pada pasien pengguna narkoba. Jadi biasanya timbul di sirkulasi posterior dulu, dari dalam sirkulasi posterior, daerah belakang dari mata. Nah, jenis kumannya bisa Candida, Staphylococcus, dan gram negatif. Nah, ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada pasien endoftalmitis. Yang pertama ada USG mata. Jadi, jika media refraksi keruh dan kita mau menilai segmen posterior, itu kita bisa menggunakan USG mata. Lalu bisa pemeriksaan tab vitreus dan cairan bilik mata depan, lalu dilakukan kultur pada media KOH atau agar sabu raut atau pewarnaan gram. Nanti dilihat bakteri apa yang menyebabkan endoftalmitis. Atau bisa juga disebabkan oleh jamur. Nah, lalu kalau endoftalmitisnya disebabkan oleh ulkus kornea, itu kita lakukan pemeriksaan kerokan sama seperti tadi, yaitu pemeriksaan KOH, agar sabu raut, tioglikolat, terus
ada pewarnaan gram, bisa menyebabkan kuman penyebab dari endophthalmitis ini. Nah, kalau kasus trauma itu bisa dilakukan foto ronsen orbita untuk mencari benda asing yang memang jika ada di dalam matanya, di dalam okular. Untuk tata laksana dari endophthalmitis, nah pada pelayanan primer ini diberikan antibiotik topikal dan sistemik spektrum luas, lalu segera rujuk ke dokter spesialis mata karena keadaannya gawat darurat ya. Nah, untuk pelayanan sekunder itu jika endophthalmitisnya terjadi karena pasca operasi dan trauma, bisa diberikan antibiotik kombinasi gram positif dan negatif. Apa contohnya? Nah, kalau gram positif contohnya seperti vancomycin, cefazolin ya. Kalau untuk gram negatif contohnya kayak gentamicin, amikacin, pokoknya golongan aminoglikosida itu. Lalu kalau bila disebabkan ulkus kornea, nah kita kerok dulu. Dari ini kita ambil ini jaringan, kita kerok di daerah korneanya, lalu kita lakukan kultur di media pewarnaan gram agar sabur raut atau KOH gitu. Nah, kita lihat nanti kuman penyebabnya apa. Kalau penyebabnya bakteri, tadi sama dengan pasca operasi dan trauma, diberikan antibiotik kombinasi gram positif dan negatif. Nah, kalau penyebabnya jamur, nah itu bisa diberikan natamicin 5%. Nah, gitu. Jadi, ini materi mengenai endophthalmitis. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.